melanjutkan film yang pertama yang berjudul Throne of Elves, dan saya sarankan untuk teman-teman yang belum nonton yang pertama lebih bijaknya menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi, atau jika sudah PW di posisi HP miring, nah lihat pop-up di pojok kanan atas, tinggal pencet, sudah, teman-teman tinggal menikmatin filmnya. Setelah perang besar melawan naga hitam, Lia dan bocah bucin Lambert LDRan kembali ke kediamannya masing-masing. Kemudian Jin memperlihatkan kita, Lia sedang membantu putri elf Nerwin memilihkan gaun pengantin untuk pernikahannya. Di situ Lia meminta izin mengundang Lambert. Awalnya Nerwin ragu karena takutnya ada penentangan dari elf lain, namun dengan otoritasnya yang tinggi di kerajaan, ia pun mengizinkannya. Lia sangat senang dan bersemangat mengirimkan surat tersebut. Sekarang Lambert bekerja sebagai karyawan ahli tempat senjata. Tak lama surat tersebut datang yang berisikan ia dan rekannya diundang ke acara pernikahan. Dan lagi, sudah besar sifat alaynya masih belum saja hilang. Mari saya bawa sedikit mundur dari cerita. Seperti yang kita ketahui, kekuatan permata hitam sangatlah mengerikan bagi siapa saja yang ingin mempergunakannya, sama seperti yang dilakukan oleh Velskut. Nah, setelah Velskut dikalahkan Lambert, ternyata permata hitam tersebut tidak ikut hancur bersamanya. Dan usut diusut, permata itu telah diambil oleh Dark Elf Elena. Rupa-rupanya Elena bermaksud menggunakannya untuk membentuk pasukan dari para roh elf yang bersemayam di wilayah bekas pertempuran antara manusia dan elf. Akibatnya membuat hampir seluruh Altera ditutupi awan kegelapan walau sebentar. Dan entah bagaimana caranya ada satu roh mencelat jauh menjadi monster labu. Mencelat tuh bahasa Indonesianya terlempar kejauhan. Tak lama sang ahli penempa senjata atau bisa dibilang bosnya Lambert menemukan cincin yang dibuat karyawannya ini untuk dijadikan kado hadiah. Tak pakai lama, Lambert pun mengajak bosnya juga ikut menaiki kapal baru Barnak menghadiri acara pernikahan calon iparnya, yakni Putri Elf Nerwin. Sang ahli penempa senjata yang bernama Berlin ini malam harinya memberikan salah satu sebuah karya terbaiknya, papan selancar yang mampu terbang seperti halnya burung mengepakkan sayapnya. Tanpa buku panduan, tanpa tutorial, tanpa diajari oleh sang bos, Lambert mengetes benda itu. Sampai di pagi hari, Barnak mencari muridnya yang tak kunjung terlihat di kapal dan tiba-tiba muncul dibarengi rasa pamer, menaiki papan seluncur terbang, lalu temu kangen bersama si Bebek. Menggunakan benda itu, Lambert mengajak Lia mengelilingi kerajaan karena pencicilan dan membuat resah warga sehingga prajurit ingin sekali menertibkannya, tapi diperintah Nerwin untuk membiarkannya saja. Hal ini mengingatkan saya, lu punya jabatan, lu sak karepe dhewe. Loh, kedatangan manusia di negeri elf ini tentunya ditentang oleh calon suami Nerwin yang bernama Alian, dan kemudian ada laporan tentang monster aneh. Kemungkinan ada hubungannya dengan awan gelap dan mereka harus lebih berhati-hati, termasuk dia. Dinten dalu, Lia dibawa Nerwin melihat permata kehidupan sumber energi bagi para elf. Sebagai tradisi, permata tersebut diikut sertakan pada acara pernikahan ratu supaya seluruh kerajaan diberkati. Tapi karena Nerwin merasakan adanya permata gelap belum musnah, malah semakin kuat diberikannya permata kehidupan ke Lia untuk disimpannya. Permata ini tidak boleh diketahui oleh bangsa manapun selain elf, termasuk Lambert juga tidak boleh. Lia menyengkal. Lambert itu kan orang baik. Nerwin menjelaskan untuk tidak mengorbankan apa yang harus menjadi kepentingan dan tanggung jawab kerajaan hanya karena persoalan pribadi. Hari H pun tiba. Lambert, Berlin, Barnak menghadiri acara tersebut dan sebelum masuk mereka harus melepaskan semua persenjataan. Here you go. No, wait!
Lambert menghampiri Lia. Mereka berdua mempunyai tempat khusus, spesial, VVIP untuk melihat pernikahan itu secara langsung. Lia mempunyai hadiah sebuah busur panah yang dibuat khusus supaya selalu untuk mengingatkannya. Begitu juga Lambert mempunyai hadiah berupa cincin tapi tak sampai diberikan kepada Lia. Saat ijab kabul berlangsung, tiba-tiba... Dan ya, datang tak diundang, pulang tak diantar. Dark Elf Elena membuat kerusuhan di acara sakral dengan pasukan yang dibentuknya. Maksud kedatangannya ialah ingin mengambil permata kehidupan. Dari kejauhan, Lambert melesatkan anak panah untuk membantu. Namun, ia justru terkena sendiri dan kekuatan kegelapan merasuki tubuhnya melalui celah tersebut. Merasa tindakannya tak membuahkan hasil, Elena menyandra Nerwin dan anjingnya Lambert supaya calon suaminya Alian memberikan apa yang dia mau di tempat bekas pertempuran antara elf dan manusia. Seketika, beliau menyuruh para prajurit menyiapkan kapal perang. Di sini Lia memohon kepada Lambert untuk tidak ikut campur urusan para elf. Meskipun begitu, Lambert tetap ngeyel dan meminta Barnak membantu membuntuti kapal para elf. Besides, you've taken my dogs! Oh, not a... Di sana tugas Lia hanya melindungi permata kehidupan dan jangan mempercayai siapapun. Sisanya akan diurus Alian. Diam-diam Lambert menyelinap mengajak Lia menyelamatkan Nerwin dengan rencananya mengendap-endap. Dan entah bagaimana caranya Lambert mengetahui keberadaan titik lokasi kapal Elena. Di sisi lain Nerwin diinterogasi mengenai permata kehidupan. Di satu sisi Lambert dan Lia berhasil menyusup ke dalam kapal. Bersamaan bisikan dari syaitan atau jin ifrit menyuruhnya naik ke atas. Kemudian... Dengan cekatan Lambert menangkap si bebeknya ini. Sementara itu Alian cemas di kapal, seketika meluapkan kemarahannya saat melihat Lambert dan juga Lia datang. Ia kecewa karena Lia sudah lupa akan misinya. Lalu Alian menyuruh Lambert untuk pergi tak usah ikut campur urusan para elf. Ditimpal juga oleh Lia yang menyesal ikut pergi bersamanya. Seketika Lambert merasa ayang bebeknya sudah berubah dan ia ambek-ambekan di tengah rintikan hujan. Di situ tiba-tiba rasa sakit dari lukanya kambuh, menyeruak sampai ke rongga-rongga seluruh tubuh. Rupanya Lambert ini istilahnya kerasukan atau biasa saya menyebutnya kelebon. Kekuatan Dark Elf Elena yang membuatnya mampu berbisik melalui pikiran selayaknya jin pada umumnya. Dan Lambert terbangun dari ranjang kapal, tapi rasa sakit luka tersebut benar-benar nyata. Man, you look terrible. Ia pun tak menyerah dan akan pergi ke suatu tempat. Nerwin sendiri dipenjara di tempat yang tinggi. Tak habis pikir, Elena akan mencuri jiwa naga yang bersemayam demi menyempurnakan setengah kekuatan permata hitam. Mereka berdua sedari kecil adalah saudari. Nerwin satu-satunya yang mampu menggunakan permata kehidupan. Dan entah mengapa tipe kekuatan Elena ialah Dark Elf. Walaupun begitu, Elena tetap pergi ke tempat di mana tersegelnya naga Gerantulu, meninggalkan Nerwin sendiri yang didatangi kedua anjing Lambert. Kemudian anjing tersebut mengambilkan busur dan anak panah di gudang penyimpanan senjata. Singkat cerita, Elena telah sampai di tempat tersegelnya jiwa-jiwa naga. Yang dimaksud pergi ke suatu tempat yakni bertemu dengan Elena. Elena memberikan kesepakatan menarik. Jika Lambert berhasil membawakannya peta ajaib Google Maps Elf, Nerwin akan dibebaskan. Begitu juga ia akan disuwu atau dikeluarkan penyakit yang menjalar di tubuhnya dan hidup damai bersama sang kekasih Lia. Scene pun berganti memperlihatkan Pangeran Alian telah tiba di reruntuhan perang. Dan apa yang kemudian terjadi mungkin mendorong untuk mengeluarkan kata-kata mutiara jika kita berada di posisi mereka. Saus tartar, dasar fauna menggonggong, menempuh perjalanan jauh, dijebak ternyata.
Ratusan antek-antek Elena menyerang dari segala arah yang membuat pasukan elf tumbang berguguran. Datang Lambert tapi tak cukup untuk membantu. Saat hanya tersisa 4 orang saja, tiba-tiba... I ain't fishy. I'll give you flowers. Mereka berempat selamat. Barnak meminta sejumlah emas untuk ganti rugi atas kerusakan kapalnya dan langsung dituruti oleh alien. Saking sultannya, bila perlu membeli kapal tersebut. Lalu satu pasukan meminta agar Barnak, Berlin, dan Lambert meninggalkan alien dan Lia yang ingin berbicara empat mata. Di sini alien mengetahui Lambert sudah dikendalikan permata hitam dan tak lebih hanya menjadi anjing pesuruh. Dan percakapan itu didengar sendiri oleh Lambert di balik pintu. Dan benar saja, tak lama ia meminta papan terbang yang sudah diperbaiki si bos, lalu mengambil peta ajaib Google Maps saat sedang digunakan untuk mengatur strategi. Sementara itu, kedua anjing Lambert sudah lengkap membawakan busur dan panah jika sewaktu-waktu ada Elena di hadapannya. Datanglah Lambert. Dikiranya dapat dibarter, Elena tetap menyerang Nerwin dan ia pun tak berkutik karena sepenuhnya dikendalikan. Ditambah lagi permata kehidupan yang disimpan oleh Lia telah diketahui, sehingga dengan mudahnya mengutus Lambert yang seperti orang sakit tipes ini. Dari pihak elf ingin membunuhnya, namun Barnak dan Berlin masih memihak Lambert dan terjadilah konflik di antara mereka. Give me the gem of life now. Mereka berdua pun mengacungkan panah satu sama lain. Bedanya Lambert sempat menceklek pucukan anak panahnya. Seluruh tubuh Lambert sudah sepenuhnya terisi kekuatan permata hitam. Lia bermaksud menempelkan permata kehidupan, sayangnya no reaction. Dan di detik-detik sakaratul maut, Lambert sempat memberikan cincin yang dibuat khusus untuk Lia. Remaja sekarang nyebutnya act of service atau apalah itu ya, yang justru mendorong effort Lia menyelamatkan sang pujaan hati. Usahanya pun membuahkan hasil. Mereka semua menyatukan kekuatan hanya demi satu tujuan. Kalahkan Dark Elf Elena. Setibanya mereka disambut hangat oleh tuan rumah. Seperti halnya bermain game Burnout PS2, Elena tak segan-segan menabrakkan kapalnya yang membuat kapal Barnak rusak parah. Permata kehidupan adalah prioritas utama. Lambert dan Lia membawanya menjauh, sementara Barnak dan alien mencegah supaya tidak mengejar, yang malah menyebabkan kapal Elena hilang kontrol gak pakai air, menabrak dinding batu. Dengan lokasi yang sudah diketahui Lambert, Lia lalu mengirimkan permata kehidupan ke Nerwin sebelum diketahui oleh Elena. Kemudian mereka mencari jalan keluar, justru apesnya yang diambil adalah jalan buntu. Kata lain, mereka ini terjebak. Tak lama datang Elena yang langsung menyandra Lia. Di situ Lambert mencoba menghentikannya, tetapi Elena mengeluarkan jurus angin pentil beliung yang menyebabkan Barnak, si prajurit dan alien hampir jatuh ke kolam lava. Lambert pun asruk-asrukan, ngos-ngosan memeganginya. Namun tiba-tiba... Ya, muncullah tanaman merambat menyelamatkan mereka, berasal dari permata kehidupan yang dikendalikan Putri Elf Nerwin dan menyegel Elena bersama permata kegelapan. Namun tali rafia tersebut tak cukup kuat karena Elena sekarang telah bersatu menjadi seekor naga. Setelah itu mereka mencari tempat yang aman. Di sini lagi-lagi Lambert mempunyai rencana di luar perkiraan teman-temannya. Ia teringat mengalahkan monster labu dengan cara membakarnya di perapian. Ia ingin melakukan hal yang sama kepada Elena juga. Dengan memancingnya menggunakan permata kehidupan dilempar ke satu orang ke orang lainnya. Giliran Lambert terakhir yang membawa permata kehidupan. Di situ Lambert seakan-akan memberikannya ke Elena. Tapi bohong. Dengan sihir yang tersisa di dalam tubuh Lambert, Elena berhasil teleport di belakang dan membawanya ke atas kolam lahar yang sangat panas. Sembari Elena perlahan-lahan menyerap permata kehidupan yang dibawa. Tapi Lambert tak tinggal diam. Dengan sekuat tenaga ia mencoba memberikan perlawanan.
Sehingga gunung yang berisi lahar panas sekejap menjadi es dan memunculkan tanaman yang merambat. Para roh elf pun terbebas dari sihir Dark Elf, dan Lambert kedua kalinya berhasil dihidupkan kembali berkat permata kehidupan yang menyelamatkannya. Di akhir film, Elena menjadi penunggu dari pohon tersebut, dan cerita pun tamat. Jika kalian tahu nama-nama karakter di film ini kebanyakan diubah, seperti Nerwin diganti Maire, Elena diganti Mayla, Barnack diganti Kapten B, dan di sepanjang durasi film, Lambert tak pernah dipanggil dengan namanya sendiri, melainkan dipanggil dengan panggilan Fish. Hal itu dikarenakan selaku pemilik game Dragon Nest yaitu Sanda Investment Group Limited atau Sanda Game mencabut hak studio animasi Mili Pictures sebagai produser film Dragon Nest. Entah karena berbagai alasan, mungkin saat di tengah-tengah pengerjaan Throne of Elves, selaku pemilik tiba-tiba mencabut hak lisensi. Daripada mangkrak, lebih baik dilanjutkan dengan mengganti nama karakter-karakternya. Gak mungkin juga kan pengerjaan film ini cuma membutuhkan setahun, pasti lebih dari itu. 2014 perilisan film pertama, 2015 pencabutan hak selaku pemilik Dragon Nest, dan di 2016 baru rilisnya Throne of Elves ini. Masih cukup menarik lah untuk teman-teman tonton fullnya, meskipun ada scene yang dimana membuat sedikit membosankan. Tapi ada sisipan jokes-jokes antara Barnack dan Bos Berlin ini sering membuat saya tertawa sendiri saat menonton. Saya selaku Opton dan tim direksi bila kami ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Susprek, bye-bye.